Sudah jam 1, apakah sudah bisa dimulai? Jam. Monggo Pak Eko. Oke, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Bagus. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Silakan nanti host bisa ini ya, ikut mengatur lalu lintas suara sehingga nanti tidak terjadi feedback. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sampai dengan siang hari ini masih memberikan banyak kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Prodi MIAI Magister Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati narasumber Bu Tati Rahayu MSI dan Bapak Dr. Azam Syukur yang telah bergabung pada kesempatan pada siang hari ini serta peserta webinar diskusi isu-isu keislaman kontemporer seri 1 pada siang hari ini. Selamat bergabung. Untuk tema pada kesempatan siang hari ini yakni dinamika pola asuh single parent antara single parent, cerai hidup dan cerai mati. Sebelum webinar kita lanjutkan, akan kami bacakan acara yang nanti insya Allah akan berlangsung. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Kaprodi. Kami persilahkan nanti Bapak Dr. Nawari Ismail, kemudian dilanjutkan acara yang ketiga, acara inti diskusi, pembahasan dari Ibu Tati Rahayu, serta nanti pembahasan dari Bapak Dr. Azam. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah webinar pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa banyak kemanfaatan. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Bapak Dr. Nawari Ismail. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan kedua narasumber bedah buku ya pada hari ini, yaitu Ibu Tati Rahayu MSI selaku penulis dan Dr. Azam Syukur Rahmatullah SHI MSI MA CNL LP. Ini kalau Pak Azam ini luar biasa, begitu panjang. Nah, serta para peserta buku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu meskipun secara daring dalam acara Bedah Buku seri pertama. Nah, jadi ini karena akan dilakukan secara berseri gitu nanti. Tuh. Ya, ini temanya sangat menarik ya, dan sangat-sangat aktual. Kalau dilihat dari perspektif sistem dakwah, ini termasuk di dalam raw input khusus berasal dari objek dakwah, objek ya betul. Jadi pada saat sekarang ini tantangan-tantangan kita, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam itu begitu seabrupnya, terutama dari keluarga. Tantangan-tantangan dari lingkungan keluarga kita. Begitu banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi dari lingkungan keluarga. Yang pertama misalnya tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu masalah yang muncul dari lingkungan keluarga. Trennya sekarang kan mengalami kenaikan, meskipun sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui undang-undang nomor 14 tahun 2004 ya. Kemudian yang kedua adalah masalah yang terkait dengan keluarga beda agama. Pada saat sekarang, meskipun sebenarnya keluarga beda agama itu sudah muncul sejak lama, sejak tahun Orde Baru pun sudah ada. Tetapi pada saat sekarang, ini semakin banyak, kecenderungannya semakin naik. Karena kenapa? Ya karena seiring dengan begitu banyaknya orang melakukan penafsiran-penafsiran tentang apakah perkawinan beda agama itu boleh atau tidak. Gitu. Tapi kecenderungannya berdasarkan hasil penelitian saya itu semakin banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan keluarga juga. Bagaimana sekarang ini upaya untuk menghidupkan keluarga sejahtera atau keluarga sakinah itu semakin mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan itu terutama berasal dari media massa, kemudian sekarang itu lagi dengan media baru, new media atau media sosial. Semakin luar biasa tantangan yang dihadapi dalam rangka membangun keluarga sakinah. Kemudian yang terkait dengan sekarang ini, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu single parent. Dulu single parent itu hanya ada di kalangan selebritis. Tapi sekarang kecenderungannya itu bukan hanya di kalangan selebritis, tetapi juga sudah merambah gitu terhadap kehidupan masyarakat awam. Nah, pada hari ini saya kira ini sangat menjadi tema yang sangat luar biasa dan aktual.
Jadi itu dengan dinamika pola asuh single parent antara single parent cerai hidup dan cerai mati. Pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu begitu banyak, baik itu terhadap anak maupun juga hubungan gitu. Ya. Antara keluarga itu dengan pihak keluarga yang lain yang normal misalnya. Tuh, mudah-mudahan ini bagi peserta bisa menginspirasi. Menginspirasi apa dengan judul ini? Yaitu menginspirasi terhadap munculnya tema-tema riset yang terkait dengan single parent ini. Baik itu yang dari PHI, kemudian dari psikologi pendidikan, atau juga dari komunikasi dan konseling. Gitu. Dari komunikasi misalnya dapat semestinya bisa dapat menginspirasi apa ya kira-kira? Oh misalnya tentang pola komunikasi atau strategi komunikasi interpersonal antara anggota yang ada di dalam single parent misalnya. Nah, itu dibandingkan misalnya dengan yang cerai mati dengan yang cerai hidup. Nah, itu. Ya. Dari psikologi pendidikan bisa. Bagaimana gitu, misalnya terkait gitu dengan konsep diri seorang anak dari keluarga single parent misalnya. Seperti apa sih mereka konsep diri mereka? Dari PHI dari segi hukumnya bisa saja. Itu. Jadi harapan saya dengan adanya bedah buku terkait dengan single parent ini bisa menginspirasi nanti para peserta semuanya untuk apa? Untuk bisa menyusun sebuah tema riset gitu atau mungkin juga sebuah tema makalah baru yang berbeda gitu dari yang sudah ada, yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Tati Rahayu nanti. Dalam rangka untuk apa? Untuk bisa dimuat itu di dalam proceeding misalnya. Nah, itu ya. Itu. Itu ya beberapa hal yang terkait gitu dengan tema pada bedah buku pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tati Rahayu, MC, dan Bapak Dr. Asam Syukur Rahmatullah, SAI, MC, MSI, MA, KP, NLP, yang telah sudi menghadiri dan menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Pada peserta juga kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini sudah ada 38 orang karena kami undang juga gitu dari mahasiswa S1 yang ikut terlibat gitu di dalam yang peserta mata kuliah patologi sosial, yang satu diantaranya itu berbicara tentang single parent. Nah, jadi tantangan-tantangan dari dakwah dari lingkungan keluarga, seperti yang sudah saya katakan tadi. Mudah-mudahan juga nanti bisa menginspirasi Anda gitu dalam menyusun makalah nanti. Terima kasih gitu. Dari saya kurang lebih minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nawari Ismail MAG selaku Kaprodi Magister Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
peserta webinar yang kami hormati, jika menilik data yang ada dari beberapa sumber, memang tingkat perceraian ini, terutama di masa pandemi ini, mengalami peningkatan, dan tentu saja salah satu korban yang paling merasakan dari adanya perceraian adalah anak-anak. Pada tahun 2016 kami sempat terlibat dalam sebuah proyek perubahan revitalisasi kantor urusan agama, karena KUA selama ini hanya dianggap sebagai stempel untuk pengesahan perkawinan, tetapi tidak memiliki solusi adanya perceraian. Saat ini sebetulnya di KUA sudah ada semacam bimbingan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya lihat ada juga peserta yang berasal dari kantor urusan agama, yang juga alumni dari MSI UMY. Nanti mudah-mudahan bisa ikut memberikan sumbang pikiran pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu narasumber sekaligus penulis tesis Ibu Tati Rahayu MSI. Untuk itu kepada beliau kesempatan kami berikan. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dr. Nawari Ismail MAG selaku Kaprodi. Yang saya hormati Bapak Dr. Azam Syukur Rahmatullah dan hadirin semua yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa hadir silaturahmi dalam acara yang insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan barokahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menyingkat waktu, di sini saya ingin mengemukakan tentang tesis yang sudah saya teliti dulu sekitar 3 tahun yang lalu, yang mungkin pada saat ini tema tersebut baru aktual dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Semoga bermanfaat. Tesis yang saya tulis berjudul Studi Perbandingan Pola Asuh Single Parent Cerai Hidup dengan Pola Asuh Single Parent Cerai Mati. Yang dulu saya teliti itu di daerah saya sendiri, yaitu di daerah, khususnya di daerah Wetgaleh, Desa Bilangrejo, Kecamatan Wipar, Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah secara garis besarnya dapat saya kemukakan, yaitu bahwa sebuah keluarga itu terdiri dari orang tua dan anak.
dan setiap keluarga mendapatkan suasana rumah tangga yang damai, tentram, dan harmonis. Namun banyak juga keluarga yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, sehingga banyak juga yang menjadi single parent. Tentu saja yang merasakan dampak dari perceraian tersebut adalah anak. Karena anak akan merasa kehilangan sosok panutan, baik itu dari orang tua, dari single parent ibu maupun single parent ayah. Serta anak pastinya akan tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka. Di Desa Pilangrejo, khususnya, banyak terdapat single parent. Entah itu single parent cerai hidup maupun single parent karena cerai mati. Kebanyakan penyebab single parent cerai hidup karena terjadinya konflik dalam keluarga sehingga mengakibatkan perpisahan. Sedangkan penyebab single parent cerai mati sudah pasti karena takdir yang maha kuasa yang disebabkan faktor sakit, kecelakaan, ataupun musibah yang lain. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga yang utuh tentu akan lebih mudah penerapannya dibanding pola asuh yang harus dilakukan oleh seorang single parent. Karena seorang single parent harus merangkap tanggung jawabnya sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah. Di samping setiap hari harus mencari nafkah untuk membiayai kehidupannya. Seorang single parent harus bisa mencermati pola asuh yang sesuai dengan keadaan keluarganya, sehingga dalam mendidik anak dapat sesuai penerapannya. Di Desa Pilangrejo, single parent mempunyai cara-cara tersendiri dalam menerapkan pola asuh mereka. Untuk itu, saya selaku peneliti tertarik untuk meneliti. Karena berdasarkan realita, pada umumnya keluarga single parent cerai mati itu lebih berhasil baru single parent cerai hidup. Namun ternyata di desa kami malah sebaliknya. Inilah yang menarik dari peneliti untuk akhirnya terjun ke lapangan mencoba menguak apakah yang terjadi sebenarnya. Pada tesis ini, rumusan masalahnya adalah 3, yaitu yang pertama, bagaimanakah dinamika pola asuh single parent cerai hidup dan dinamika pola asuh single parent cerai mati. Dan yang kedua adalah, adakah perbedaan dinamika pola asuh antara single parent cerai hidup dengan dinamika pola asuh single parent cerai mati. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika pola asuh single parent cerai hidup dan dinamik pola asuh single parent cerai mati. Pada penelitian terdahulu telah diteliti bahkan banyak yang sudah melakukan penelitian, misalnya pada dinamika psikologis hardiness pada ibu sebagai orang tua tunggal karena perceraian, penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa dan Sri Lestari, seorang mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ada juga yang berjudul Dinamika Psikologi Orang Tua Tunggal dan Strategi Penanaman Nilai-nilai Agama Islam kepada Anak pada Orang Tua Tunggal Perempuan di daerah Sinduadi, Kabupaten Sleman, yang diteliti oleh Saudara Wahyu Praptining Tias, seorang mahasiswa konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam pada program Pasca Sarjana Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Juga kehidupan orang tua tunggal, studi kasus ibu sebagai kepala keluarga di Kelurahan Paranglo yang dilakukan oleh Musrayani Usman, Syaifullah Kahara, dan Rahmat Muhammad. Kemudian pendidikan anak dalam keluarga dengan orang tua tunggal bercerai di Kecamatan Umbul Harjo. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rahmat, seorang mahasiswa konsentrasi psikologi pendidikan Islam program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kemudian ada Family Functioning and Loneliness pada remaja dengan orang tua tunggal. Penelitian ini dilakukan oleh Diana Safitri Hidayati, seorang mahasiswa Universitas Malang. Pada landasan teori, tesis ini menggunakan tiga kalimat, yaitu dinamika, pola asuh, dan single parent. Di mana dinamika tersendiri merupakan semangat yang tumbuh dari dalam diri dalam rangka membentuk perubahan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pola asuh. Pola asuh merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang tua untuk membentuk perilaku anak mereka, meliputi semua peringatan dan aturan, pengajaran dan perencanaan, contohnya kasih sayang, ujian, serta hukum. Menurut Kenny and Kenny 1991. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, seperti yang dikutip oleh Dani Ayatim Irwanto, pola asuh berarti pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik, dalam hal ini adalah orang tua, terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik, dalam hal ini adalah anak, menuju terbentuknya kepribadian utama. Jadi, pola asuh orang tua dalam hal ini adalah single parents adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal. Sedangkan single parent adalah wanita yang ditinggal suami atau pasangannya karena suatu sebab, diantaranya berpisah karena meninggal dunia atau karena bercerai, dan memutuskan untuk tidak menikah karena fokus membesarkan anaknya seorang diri. Menurut Papali dan kawan-kawan 2002. Sedangkan menurut Anderson dan kawan-kawan mendefinisikan single mother adalah wanita dewasa yang memutuskan untuk hidup sendiri karena perpisahan. Single parent cerai hidup adalah single parent yang berpisah dengan suaminya atau pasangannya karena konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian atau perpisahan. Sedangkan single parent cerai mati adalah single parent yang berpisah dengan suami atau pasangannya karena meninggal dunia. Pada tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif menurut Saudi Sukma Dinata yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan pendekatan etnografi adalah
Pendekatan yang berbasis masyarakat yang bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai subjek peneliti yang menekankan pada aspek pemotretan pengalaman keseharian individu dengan cara observasi dan wawancara kepada mereka dan individu yang relevan. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Pilangrejo, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Informan penelitian ini yaitu para ibu single parent atau orang tua tunggal yang mempunyai anak dengan mempertimbangkan keberagaman tingkat pendidikan dan lama waktu bekerja. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan sementara. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pola asuh yang diterapkan single parent cerai hidup yaitu lebih banyak menerapkan pola asuh demokratis dengan metode keteladanan dan metode pembiasaan. Dikarenakan single parent cerai hidup lebih mandiri dan dituntut lebih bijaksana dalam membimbing anak-anak mereka. Mereka merasa bersalah dengan perpisahan yang harus terjadi dalam keluarga dan mereka tidak ingin kesalahan terulang lagi dengan mengekang anak-anak mereka yang bisa mengakibatkan trauma. Dan pola asuh ini menjadikan anak-anak mereka lebih mandiri, lebih dewasa dibanding dengan anak sebayanya. Sedangkan pola asuh single parent cerai mati menerapkan pola asuh laissez-faire, yaitu pola asuh membiarkan, sama dengan pola asuh permisif. Pola asuh ini yaitu memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka dengan kemauannya sendiri, membebaskan keinginan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang menginginkan sesuatu, sehingga menyebabkan anak cenderung manja, kurang mandiri, karena para single parent ini ingin menghibur anak-anaknya dengan memberikan segala yang diinginkan setelah anak-anak kehilangan salah satu orang tuanya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pola asuh single parent cerai hidup dengan single parent cerai mati adalah yang pertama, faktor ekonomi. Tentu saja setelah menjadi single parent harus berperan ganda. Seorang single parent harus bisa menjadi seorang ayah maupun seorang ibu, di mana seorang ibu harus mencurahkan segala kasih sayangnya kepada anak mereka, harus membimbing mereka, mendidik mereka. Di samping itu, meskipun dia menjadi seorang ibu, tetap harus menjadi seorang ayah yang tugasnya adalah untuk mencari nafkah. Tentu sangatlah tidak mudah berperan ganda dalam hal ini. Namun mereka dituntut untuk itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari anak memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan mereka. Bahkan dari uraian responden yang dilakukan di lapangan, kebanyakan ayah mereka lepas tangan atau lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka. Bahkan ada juga single parent ayah lebih mudah untuk menikah lagi atau berkeluarga. Dengan begitu akan lebih mempersempit ruang untuk komunikasi
dan rasa tanggung jawab ayah akan semakin hilang karena sudah mempunyai tanggung jawab yang baru. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendidikan orang tua. Menurut data di lapangan, single parent yang berlatar belakang pendidikan Islam mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding dengan single parent yang berpendidikan umum. Untuk single parent yang berpendidikan Islam akan lebih mementingkan membimbing anak dengan hal-hal keagamaan, tidak semata-mata hal keduniawian, namun hal-hal yang akan membawa anak-anak mereka menuju bahagia dunia dan akhirat. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat, di mana lingkungan yang bersahabat dengan kita akan lebih mensupport dalam pola asuh anak. Namun banyak juga lingkungan masyarakat yang menganggap seorang single parent adalah orang yang tidak baik, sehingga menyebabkan mereka memandang sebelah mata. Tentu saja hal tersebut akan berdampak yang tidak baik terhadap pendidikan, terhadap tingkah laku, terhadap pola asuh yang akan diterapkan oleh seorang single parent tersebut. Oleh karena itu, seorang single parent harus benar-benar jeli mensikapinya. Pola asuh yang mana yang harus diterapkan untuk membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor karakteristik anak. Karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda, meskipun saudara kandung, namun tetap tidak sama, mempunyai watak yang berbeda. Anak satu dengan anak yang lain tentu tidak sama. Ada anak yang cenderung pendiam, yang cenderung tertutup, namun ada anak yang cenderung ceria dan bisa bergaul dengan siapa saja. Untuk itu, disinilah seorang single parent harus bisa mencermati bagaimana caranya untuk menerapkan pola asuh yang harus diterapkan pada anak mereka. Karena anak yang satu dengan anak yang lain tentu saja memiliki cara-cara tersendiri, sehingga dalam menerapkan pola asuh tidak salah. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor waktu dan komunikasi. Waktu kebersamaan dengan anak-anak tentu sangatlah penting, karena dengan membersamai anak-anak dalam setiap aktivitasnya tentu akan lebih bisa mengontrol tingkah laku mereka, mengontrol perbuatannya, sehingga jika waktu kurang dalam membersamai mereka, maka hendaklah komunikasi tetap dilakukan orang tua, meskipun anak tidak sedang bersama mereka. Setidaknya orang tua tahu keberadaan anak di mana, dengan siapa, dan sedang apa. Hal tersebut sangatlah berperan penting dalam mengontrol setiap kegiatan anak di luar rumah. Demikian hasil penulisan tesis yang sudah saya lakukan sekitar 3 tahun yang lalu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur kita, wawasan kita dalam membimbing anak-anak kita, apalagi pada zaman sekarang yang serba tidak baik menurut saya, karena apapun yang terjadi ini seakan-akan seperti kita tidak selalu tahu. Wallahu alam. Untuk itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan
ada saran, ada pendapat, monggo kami persilahkan. Dan insya Allah kita bisa saling berbagi ilmu dan menambah ilmu yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati Rahayu. Sangat menarik penelitian yang dilakukan yang menangkap fenomena yang terjadi di masyarakat, dan saya kira itu tidak hanya terjadi di Gunung Kidul saja, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Para peserta yang kami hormati, apabila ada pertanyaan ditahan dulu, kita akan ke narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Azam Syukur Rahmatullah, SHI, MSI, MAC, PNLP, selaku dosen Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UMY sekaligus Kiai dari Pondok Pesantren Al Kamal Gombong. Kami persilakan Pak Dr. Azam. Baik, cek. Ingat, Mas? Bagus. Bagus Siapa? ya? Bagus. Terdengar bagus. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillahi ala rahmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya kagumi, yang saya muliakan, yang saya kagumi, Bapak Ketua Program Studi Dr. Nawari Ismail, beserta Dr. Aris Fauzan selaku Sekretaris. Kemudian sahabat-sahabat kami, ada Pak Ivan, ada Mas Arif, ada Mas Zeki, tim MIAI yang Masya Allah hebat-hebat sekali semuanya, yang memperjuangkan MIAI menuju sebuah perubahan, sehingga nantinya di kepemimpinan Bapak Nawari ini bisa lebih baik. Dan ini salah satunya ya, salah satu bentuk perubahannya adalah ini nih. Yang mungkin dulu nggak ada, sekarang ada ini, ada kegiatan ini. Ini kegiatan positif sekali Bapak Ibu, karena saya berasumsi sebuah lembaga perguruan tinggi dengan program studinya kok tidak, iklim akademiknya nggak hebat, saya kira ini juga dipertanyakan. Maka ini salah satunya untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan dengan jalan diskusi keislaman ini. Nanti kita buat sebulan 2 kali. Untuk kegiatan selanjutnya nanti Dr. Aris Fauzan dan satu mahasiswa yang sudah selesai tesisnya itu sudah saya agendakan juga, itu kajiannya tasawuf. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau saya memang keahliannya di bidang parenting, psikologi, karena saya belajar psikologi. Kalau Pak Aris Fauzan bidangnya adalah terkait dengan masalah tasawuf. Nanti terus dan berkelanjutan. Pak Dokter Azam. Kemudian ya. Pak Dokter. Ya. Mohon maaf, ini para peserta penasaran dengan wajah Pak Azam. Jadi kalau berkenan ditampilkan begitu. Ya. Nah, itu kan soalnya banyak yang penasaran.
Iya. Saya pakai peci kalau Nah, di pondok pakai peci nih. Saya baru pulang dari Bengkulu, jadi saya belum buat PPT. Saya baru nyampe pondok itu tadi pagi nih jam 9. Jadi saya nggak membuat PPT. Mohon maaf ya. Tapi insya Allah ilmunya nggak sama lah yang isi PPT-nya. Begitu, nggih. Kemudian yang saya hormati Bapak Eko selaku moderator yang sudah canggih lah insya Allah sebagai ahlinya ya. Oke, baiklah, menyambut apa yang disampaikan oleh Bu Tati. Bu Tati ini sebagai sebagai narasumber pertama kali di kegiatan ini. Alhamdulillah. Jadi Bu Tati ini sudah mampu menjelaskan yang baik sekali terkait dengan dinamika single parent, pola asuhnya. Terima kasih banyak Bu Tati atas kesempatannya untuk menyampaikan di tempat ini. Okay. Baik Bapak Ibu, kalau membahas masalah pernikahan sebetulnya tidak ada yang pernah tahu nasib pernikahan ke depan Tuhan seperti apa, bagaimana, kayak apa, perjalanannya seperti apa, gak enek satu manusia yang tahu. Itu menjadi rahasia ilahi. Gak akan ada yang tahu. Kalau saat ini kita menikah, kita tidak akan pernah tahu 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang akan seperti apa. Sekali lagi, tidak akan pernah ada yang mampu membuka tabir rahasia Allah Ta'ala. Gak ada. Ketika awal menikah itu kita sudah punya ekspektasi macam-macam yang akan membina mahligai rumah tangga seumur hidup 50 berapa tahun ya, sampai mati lah, 60 tahun, 70 tahun. Tapi ternyata ketika perjalanan menikah setahun sudah meninggal. Atau dalam perjalanan ada yang Bapak Ibu yang kasus belum lama terjadi. Itu saya datang ke sebuah tempat untuk menjadi saksi pernikahan. Doanya bermacam-macam, dikumpulkan satu jagat di situ doa semuanya. Tapi ternyata menikah itu hanya 1 bulan dia cerai. Dia bercerai, divorce. Padahal perempuannya itu belum dia pakai, belum disentuh, jadi masih jangka kembang itu. Mungkin Pak Eko ya akan menyentuhnya. Itu masih jangka kembang gitu, belum dikapak-kapake, belum disentuh, masih virgin, divorce, bercerai. Padahal baru 1 bulan. Baru 1 bulan dia menikah. Nah, artinya apa? Tidak ada yang tahu kita menikah saat ini, bagaimana perjalanannya pernikahan kita, tidak akan ada satupun makhluk manusia yang akan tahu itu. Doa. Doa itu pada saat menikah, itu memang betul hanya membantu terciptanya pernikahan yang sesuai ekspektasi. Tapi tidak menjadi penentu kepastian sebuah ending dari pernikahan. Bukan penentu. Yang menentukan siapa? Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah pernikahan itu akan selalu ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga dalam pernikahan. Contohnya apa Bapak Ibu? Perceraian. Karena problem yang tidak terselesaikan. Jangan lupa loh. Jadi pernikahan ada 2 itu yang Ibu tadi sampaikan. Perceraian karena problem ya yang tidak bisa diselesaikan, dan perceraian karena cerai mati atau single parent karena cerai mati. Perceraian karena problem yang nggak diselesaikan itu ternyata Bapak Ibu bisa terjadi. Bisa saja terjadi karena apa? Karena masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan hidup itu. Bahkan ketika dia tua sekalipun, seperti Mus Henggarto itu loh. Mus Henggarto di usia 50 tahun atau nggak salah itu dia bercerai dengan istrinya. Banyak sekali artis-artis seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri gitu. Jadi bercerai
itu justru di usia-usia pernikahan yang itu sudah melalui, yang harusnya itu sudah melewati masa kematangan lah. Tapi dia bercerai. Lagi-lagi sekali lagi, tidak ada yang tahu nasib pernikahan manusia, itu nggak ada yang tahu. Termasuk kasusnya adalah single parent karena kematian. Nggak ada yang tahu pasangan kita kapan meninggalnya, wafatnya kapan, siapa yang duluan, gak enek belas ngerti. Gak enek belas yang tahu. Ada masalah lagi. Masalahnya apa? Pernikahan yang terus berjalan tapi tanpa subjective well-being. Subjective well-being itu apa? Tanpa sebuah kesejahteraan dalam sebuah pernikahan. Itu juga masalah loh. Itu juga sifatnya nggak terduga dalam pernikahan. Ada lagi tuh pernikahan yang tanpa kehadiran buah hati. Pernikahan yang dengan kehadiran buah hati, tapi masalahnya banyak sekali. Ada lagi tuh, ya, apalagi ekonomi yang tidak terpuaskan. Nah, itu loh. Itu masalah-masalah yang tidak terduga dalam rumah tangga. Sekali lagi, tidak ada yang tahu pasti tentang akhir ending pernikahan kita. Salah satunya, seperti yang saya sampaikan, masalah yang tidak terduga dalam pernikahan adalah single parent. Baik karena single parent, rumah tangga yang punya banyak problem, bercerai, ataupun single parent karena kematian. Dua-duanya mengenaskan. Gak ada yang kepilih lah dua-duanya. Tapi kalau mungkin karena faktor kematian mungkin ya. Tapi kalau yang faktor yang pertama karena banyak masalah kok bercerai, aduh, capek deh. Maunya kita kan kalau menikah sekali ya seumur hidup, ya kan. Maunya kita kan sekali menikah, ya itulah sampai matinya kita. Bahkan nanti ketika di hari kebangkitan, di yaumil akhirah nanti ya bisa dikumpulkan dengan keluarga kita di surga nanti. Lah Bapak Ibu, ada sebuah bad labeling. Ini saya mulai dari awal dulu ya. Ada sebuah bad labeling. Bad labeling yang menyatakan bahwasanya kalau single parent itu adalah masa suramnya dan masa kelam seorang wanita. Adanya ketakutan ketika mendapatkan gelar janda. Wah, Bukati ya. Belum ya Bukati ya. Jangan ya Bukati. Jadi single parent itu ada sebuah ketakutan apabila mendapatkan gelar janda. Jadi itu masa suram, masa kelamnya, janda beranak misalkan. Itu bad labeling masyarakat. Ada klaimisasi yang mengatakan kalau janda itu sesuatu yang nggak baik, label yang nggak baik. Apalagi janda apabila itu banyak masalah. Bukan kematian. Kalau kematian mungkin masih masuk akal ya, karena seperti yang Bu Katik sampaikan tadi, karena itu sesuatu yang tidak disangka-sangka kok meninggal itu. Tapi kalau single parent karena masalah, problem, itu hal yang sangat ditakuti sebetulnya. Artinya bisa dikatakan pernikahannya gagal. Ketika dia menikah, kok dia divorce, cerai, berarti ada yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya itu. Endingnya, labelingnya adalah janda. Nah, kalau janda begini, biasanya itu kata-katanya agak menyakitkan. Jadi ruang geraknya bagi seorang janda itu akan terbatas. Jadi mereka ngurus anak sendiri, kemudian susah mencari ekonomi, ya kan, kemudian mau kemana-mana itu susah. Nah, itu adalah ruang geraknya terbatas, gitu. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu, harusnya idealnya janda itu memang harus memiliki resiliensi yang kuat sebagai single parent.
seorang janda atau sebetulnya ketika masuk dalam sebuah rumah tangga, pernikahan awal mula, itu dia harus memperkuat resiliensi dalam rumah tangga. Khawatir kalau suatu saat dia bisa menjadi janda akibat perceraian atau akibat kematian gitu. Maka awal mula perempuan itu dia harus memiliki resiliensi yang kuat sebagai seorang perempuan. Apa resilient itu? Resilient itu artinya adalah mentalitas diri. Dia memiliki kekokohan, kekuatan mental, kekuatan jiwa, kekuatan pikiran, ya pola pikir yang selalu positif thinking, jiwa yang kokoh, yang kuat, tidak main block. Main block itu main blocking, jadi suuzon gitu, dan lemah mental. Sehingga tak kala kemudian suatu saat, naudzubillah, dia mendapatkan gelar janda, dia sudah kuat. Kita bisa jumpai loh Bapak Ibu. Saya punya bibi kakaknya bapak saya. Kakaknya bapak itu ibunda Bude lah. Itu suaminya meninggal tahun 1995. Ketika 1995 sampai 2020 beliau membesarkan anak-anaknya sendiri. Beliau membesarkan anak-anaknya sendiri sehingga anak-anaknya tumbuh 5 anak semuanya dokter dan pengusaha semua. Artinya apa? Artinya berarti resiliensinya kuat ya. Dan dia nggak nikah lagi sampai matinya. Artinya ketahanan mentalnya bagus. Ya. Nah ini ketika janda itu memiliki ketahanan mental yang bagus, ketahanan resiliensi yang bagus, dia pasti akan mampu menghadapi hidupnya dengan sangat mulus. Meskipun ujian-ujian akan datang, cobaan-cobaan akan datang, tapi tidak menghalangi mereka untuk untuk tetap istiqomah menjadi janda yang terbaik gitu, yang kuat gitu. Memang begini, meskipun begitu ya, ada kelemahan dari seorang janda itu sebenarnya. Kelemahannya meskipun dia memiliki resiliensi yang kuat, tetap saja sebetulnya wong wedon itu ya butuh sandaran hati. Perempuan itu membutuhkan sandaran ketika dia punya banyak masalah. Ya kan? Ketika dia punya banyak masalah, ketika dia itu menghadapi berbagai macam hantaman, sebetulnya dia itu juga membutuhkan itu, membutuhkan sosok yang bisa ngayomi dia, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dengan demikian, memang kalau sudah begini, maka resiliensinya harus diperkuat lagi, dinaikkan kembali. Dengan jalan apa? Dengan jalan back to religion, kembali ke agama. Kembali ke agama. Tidak ada cara yang lain kecuali memperkuat agamanya. Kalau semakin kuat agama dia, dalam mengasuh anak-anaknya menjadi nahkoda dalam sebuah rumah tangga yang single parent, maka dia aman. Kembali ke agama. Nggak ada cara yang lain selain kembali ke agama. Gitu kan? Nggak ada cara yang lain selain kembali ke agama. Perkuat agama. Itulah hebatnya. Ternyata single parent itu yang dibilang oleh Bu Tati tadi itu. Hasil penelitiannya, single parent itu akan berbeda ketika kualitas keagamaannya bagus, kualitas keagamaan yang sampai naik pada aspek spiritualitas. Jadi ada orang beragama, tapi belum tentu dia spiritualnya tinggi. Ada orang beragama, ya, tapi belum tentu aspek spiritualitasnya tinggi. Apalagi orang beragama, kok dia itu masuk dalam zona the sick soul. The sick soul itu artinya apa? Beragama tapi sakit jiwanya.
Nah kalau beragama kok sakit jiwanya, dia beragama. Dia ngakunya sholat, ngakunya ibadah, ngakunya A, ngakunya B, mau Quran, tapi tidak mampu membawa nahkoda rumah tangga itu yang single parent itu yang baik. Pada akhirnya apa? Dia kemudian maaf ya jual diri. Banyak loh single parent yang dia itu jual diri banyak. Kalau saya melihat di YouTube itu yang wawancara, apalagi Nikita BO itu. Maaf ya, saya agak suka melihat Nikita Mirzani itu yang open BO itu. Ya, karena saya orang psikologi, saya harus banyak belajar tentang dunia jiwa. Saya suka melihat open BO-nya Nikita Mirzani itu. Ternyata mereka itu ada ibu-ibu yang sudah punya anak, single parent. Dia itu kemudian menjual dirinya tanpa anaknya tahu, tanpa orang tuanya tahu. Dia berasumsi dia nggak punya kerjaan lain. Sebagai single parent itu sulit bagi dia misalkan. Sehingga dia harus menjual dirinya dia. Gitu. Ah, ini salah. Artinya apa? Dia ngakunya sholat, tapi dia jual diri gitu. Hanya untuk menafkahi anaknya gitu. Ini jelas salah. Ini yang saya maksud basic soul. Dia beragama tapi nggak masuk ke tahapan spiritualitas. Dia beragama tapi sakit jiwanya. Ini jelas bahaya. Nah, harusnya single parent itu dia masuklah ke the healthy mindedness. Apa itu? Beragama tapi jiwanya sehat. Sehingga dengan keberagamaan yang sehat, dia masuk ke tahapan spiritual yang tinggi. Dia mampu mampu menginternalisasikan sholatnya, baca Qur'annya, agamanya dalam kehidupan yang dia alami dengan jabatan single parent itu. Sehingga dengan demikian, tak kala dia mengasuh anak-anaknya pasti sehat. Maka saya bilang, saya mengkalkulasi ada 2 tipe. Kalau Ibu Tati mengatakan ada banyak tipe itu ya, gaya pengasuhan. Kalau saya cukup 2 saja cukup lah. Yaitu tipe pengasuhan yang secure attachment dan insecure attachment. Ya itu cukup itu. Tipe pengasuhan yang secure attachment, yang kelekatan yang kuat, yang diciptakan oleh orang tua yang single parent, yang mengasuh anak-anaknya yang sehat dan mensejahterakan anaknya dan menghasilkan anak-anak yang positif. Dengan ada yang disebut yang insecure attachment, pengasuhan yang tidak sehat, diakibatkan atau penyebabnya adalah orang tua yang tidak memiliki satu resiliensi yang bagus. Kedua, tidak nyampe derajat spiritual yang bagus. Nah, 2 hal ini cukup telak itu. Apalagi tambah dengan keilmuan parenting single parent yang nggak bagus. Udah nih, akibatnya adalah insecure attachment, kelekatan yang tidak sehat, yang tidak menyamankan anak. Nah, kita lihat nih, apa bentuk-bentuk secure attachment, kelekatan yang sehat atau kelekatan yang atau pengasuhan yang lekat. Nah, ada pengasuhan lekat dan pengasuhan yang tidak lekat. Ya, pengasuhan yang lekat adalah pengasuhan yang mampu menciptakan anak-anak itu meskipun meskipun yang mengasuh itu bukan 2 orang loh, hanya satu saja ibunya, tapi bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa loh. Hebat kan? Nggak perlu 2 orang, satu aja, ibunya saja itu mampu menghasilkan anak-anak yang hebat loh. Hebat apa? Hebat agamanya, hebat akhlaknya, hebat ilmunya, hebat talentanya, luar biasa. Nah, itu kan. Kenapa? Karena yang dimunculkan adalah pengasuhan yang secure attachment. Contohnya, apa indikasinya? 1, pola asuh yang orang tua yang single parent, dia tetap istiqomah memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya.
tanpa harus menyalahkan keadaan. Nah, ini. Jadi banyak sekali kemudian wanita single parent yang saya baca di hasil penelitian. Mereka itu kemudian mengasuh anak-anaknya, itu menyalahkan anaknya. Menyalahkan anaknya itu. Kok bisa menyalahkan? Iya. Ketika dia lahir, bapaknya meninggal gara-gara kamu. Kamu hidup, kamu itu bapakmu wis meninggal, enek kowe, jadi saya susah. Saya susah jadinya. Harus golek duit gue kowe. Cari uang buat kamu. Ya kan? Ini kan pengasuhan yang pada akhirnya kemudian ketika mengasuh anak itu dia yang emosi, kemudian dia yang tidak sehat, yang disebut yang insecure attachment. Tapi kalau pengasuhan yang secure attachment, dia akan sangat mengasihi anaknya. Dan anak itu akan mendapatkan kedekatan, kelekatan emosional yang sangat bagus sekali. Akhirnya apa? Kasihan anak ini, gitu ya. Dia nggak punya bapak. Maka saya harus menjadi bapak buat dia yang tidak hanya memberikan aspek fisiologis, apa itu fisiologis, harta, sandang, papan, pangan, tapi seperti Abraham Maslow sampaikan, naik ke atas itu. Apa itu? Aspeknya adalah love and belonging. Cinta dan kasih sayang. Itu naik ke atas lagi apa faktor keamanan, kenyamanan, mensejahterakan. Nah, ini penting ini. Jadi jangan hanya menyalahkan anaknya, menyalahkan keadaan, kemudian itu berhak seolah-olah orang tua itu berhak menyakiti anak-anaknya. Kenapa? Karena suaminya sudah meninggal. Gara-gara kamu itu. Nah, Pak Azam. ya. Cek. Yes, silakan bisa dilanjut. Suara kurang terdengar jelas, Pak Azam. Baik. Dia histeris Ya. Dia histeria betul dia. Histeris betul, histeria mengalami kekalutan mental. Tak kalah kemudian suaminya tuh meninggal. Tak kalah suaminya meninggal itu dia tuh nggak kuat. Dia belum siap. Dia belum siap Bapak Ibu. Belum siap. Tidak kuat menerima apa namanya itu takdir dari Tuhan itu. Gitu. Sehingga kemudian dia menyalahkan Mikrofon Kang Azam. Mikrofon masih mute. Ya, itulah yang membuat pada akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, itu yang pada akhirnya membuat insecure attachment. Apa yang dilakukan? Keras, cenderung emosional waktu mendidik, tidak mempedulikan anak, perasaan anak, hati anak, kondisi jiwa anak. Nah, ini ada dua hal Bapak Ibu yang saya sampaikan. Pola asuh single parent itu ada dua, secure attachment dan insecure attachment. Lagi-lagi kembalinya kemana? Kembalinya adalah ke agama. Jadi kembalinya adalah bagaimana kemudian single parent ini memperkaya keilmuan agama
kemudian semakin mempertajam kualitas keberagamaan dia, kemudian menginternalisasikan keagamaan itu sehingga menjadi sebuah perilaku, bukan hanya ilmu. Agama itu harus menjadi sebuah tingkah laku yang positif, bukan hanya sebuah keilmuan saja. Sehingga dengan demikian anak-anak itu akan mampu bangga memiliki ibu meskipun dia itu single, ya, tapi dia bangga dilahirkan dari seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan lonely, sendiri, tanpa mengalami kesulitan, tanpa putus asa, tanpa sedih hati. Masya Allah. Itu begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Eko. Saya hanya nambahi apa yang disampaikan oleh Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Azam atas tambahan pembahasannya pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya kepada para peserta yang ingin bertanya atau menanggapi uraian dari kedua narasumber pada kesempatan siang hari ini, kami persilahkan. Silakan bisa langsung meng-on-kan mikrofon atau raise hand juga bisa, silakan. Saya. Monggo Pak Surahmat. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Ini ke materi yang pertama, Bunda siapa? Saya tertarik tentang penyebutan single parent yang di sana menyebutkan orang yang cerai hidup dan cerai mati. Artinya di sana terkait tentang perkawinan. Yang saya tanyakan dalam penelitian Anda ini, yang dimaksud perkawinan di situ, saya tidak tahu apakah sudah dijelaskan perkawinan legal tercatat maksudnya, ataukah perkawinan jenis apapun, apakah tercatat dan tidak tercatat. Nah, ini asumsi saja, asumsi saya. Kalau orang nikahnya tercatat di Indonesia, maka beban berat pun tidak seberat kalau orang nikahnya tidak tercatat. Sehingga perbedaan ini tentu akan mempengaruhi juga pada perbedaan pola asuhnya. Demikian yang saya tanyakan, apakah perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan tercatat ataukah perkawinan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surahmat. Untuk penanya kedua, kami persilakan. Apakah ada untuk yang penanya atau penanggap selanjutnya? Baik, kalau belum ada, kami persilakan pada narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Surahmat tadi. Monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Surahmat. Untuk dalam hal ini, pernikahan yang ada di dusun saya, selebihnya di desa saya, itu memang pernikahan yang tercatat. Jadi yang teliti itu kebanyakan dan memang semua itu respondennya menikah resmi, Pak. Jadi tidak legal, tidak ada pernikahan siri ataupun pernikahan yang semacamnya. Jadi saya menelitinya memang yang menikah secara resmi, entah itu KUA dan agama. Makaten Bapak? Kalau boleh, maksud saya begini, karena itu penelitian, mestinya ada
semacam pembatasan apa itu cerai, atau cerai karena ada perkawinan. Jadi yang dimaksud perkawinan di situ mungkin bisa diperjelas, ya, diperjelas perkawinannya tercatat ataukah tidak. Itu terlepas dari kebetulan respondennya adalah yang nikahnya tercatat. Mungkin saja agar lebih spesifik kita meneliti pernikahan yang mana. Sehingga nanti ketika ada responden yang tidak sesuai dengan jenis pernikahan kita, maka tidak masuk ke sana. Matur nuwun, Bunda. Iya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Surahmat. Kemudian kami persilakan untuk penanya selanjutnya atau ada yang ingin menanggapi. Bisa langsung on mic. Saya, Pak. Silakan Pak Muhammad Sahibani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang pertama untuk narasumber yang pertama tadi, Bunda Titi. Ya, ini kan masalah dinamika pola asuh. Tadi dijelaskan bahwa ada yang lebih berhasil itu dalam pola asuhnya di yang cerai hidup, kalau nggak salah saya tangkap. Nah, pola asuh yang baik bagi single parent yang cerai hidup ini, seandainya dia mendoktrin anaknya itu benci sama bapaknya, itu termasuk single parent yang baik apa enggak? Itu. Kemudian yang kedua untuk Pak Dr. Azam, Masya Allah tadi alhamdulillah banyak sekali penjelasan yang ilmunya luar biasa. Pak Dokter, ini kan kata-kata single parent ini adalah kata-kata yang mungkin tidak ada yang jual ya. Kalau beli pun kayaknya nggak ada yang mau beli. Single parent ini. Pertanyaan saya adalah, apakah ada jalan untuk membuat single parent ini tidak terjadi pada satu daerah? Ada jalan lain gitu loh. Karena kata-kata single parent ini kayaknya enggak ada yang suka gitu. Tapi ini pasti terjadi gitu. Apakah ada jalan yang lain sehingga tidak terjadi pada perempuan ya istilahnya janda gitu ya. Itu yang pertama buat Pak Dokter. Kemudian yang kedua, apakah di sebuah daerah yang misalkan mayoritasnya itu agamanya paham, kemudian pahamlah agama gitu sebuah daerah. Apakah sebuah kesalahan ya bagi kiainya atau ustadz-ustadznya membuat single parent ini terjadi gitu? Ataukah harus kita selamatkan gitu? Nah, ini pertanyaan kedua buat Pak Dokter. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saibani. Kami persilakan kepada narasumber pertama dulu, Bu Tati, untuk menjawab. Kemudian nanti dilanjutkan dari narasumber kedua, Pak Dr. Azam Syukur Rahmatullah. Silakan, Bu Tati. Matur nuwun buat Pak Muhammad Sahibani. Menurut saya pertanyaan Bapak itu tidak usah dijawab ya Pak, karena mungkin sesakit apapun single parents itu tetap kebanyakan dan itu pengalaman pribadi saya. Itu saya tidak mungkin mendidik anak untuk membenci anak ayahnya. Jadi misalkan kalau perceraian itu kan terjadi antara ayah dan ibu. Jadi kalau anak itu jangan sampai ikut merasakan apa yang dirasakan orang tua. Makanya seorang single parent itu benar-benar harus bisa mengayomi. Makanya kalau single parent cerai hidup itu
merasa bersalah tadi. Seperti tadi kan kebanyakan merasa bersalah sehingga kesalahan yang telah dia berbuat jangan sampai terjadi lagi, maka sama anaknya itu jangan sampai membuat dia itu kecewa lagi, Pak. Jadi untuk membenci ayahnya itu menurut saya itu juga perbuatan tidak baik. Kalau menurut Bapak gimana? Perbuatan baik enggak, Pak? Perbuatan tidak baik. Nah. Apakah itu pengalaman ada yang seperti itu ya, Pak? Tapi tetap ada Pak yang seperti itu. Dan mungkin karena itu pengaruh, mungkin itu karena bapaknya itu tidak bertanggung jawab lagi dalam hal ekonomi sehingga ibunya menjadi semakin benci atau gimana sehingga mungkin mempengaruhi anaknya untuk membenci ayahnya, mungkin ada hal semacam itu. Tapi di dalam penelitian saya ini dilalah itu bahasa apa ya? Belum ada, Pak. Mereka tetap tidak bersikap seperti itu. Makaten, Bapak? Baik, tapi pola asuhnya ini 100% ke single parent-nya atau ada campur tangan orang tuanya juga di penelitian jenengan ini? Kebanyakan pola asuh yang di penelitian saya ini 99% itu ke single mother, Pak. Single mother. Jadi kebanyakan anak-anak mereka itu ikut ibunya. Dan kebanyakan juga anak-anak mereka itu cowok-cowok. Ya. Begitu, Pak. Oke. Sampun. Baik, terima kasih Bu Tati atas jawabannya. Saya kira dari sekian orang mungkin juga ada juga yang single parent yang kemudian seperti yang diprediksikan oleh Pak Muhammad Sahibani tadi. Tapi mudah-mudahan itu tidak banyak. Untuk pertanyaan kedua dialamatkan kepada Bapak Dr. Azam Syukur Rahmatullah. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya bahas yang pertama dulu Pak Eko ya. Oh, silakan. Tambahin. Ya, kalau berbicara masalah keumuman, tidak yang spesifikasinya penelitian Bu Tati, ya banyak Bu orang tua, ibu-ibu yang membuat atau cuci otak, ya istilahnya itu brainwash, cuci otak kepada anaknya untuk membenci bapaknya, itu banyak. Jadi yang seorang ibu yang berusaha memisahkan anak-anaknya dari bapaknya itu banyak. Saya bilang banyak karena penelitian itu memang nggak nyatanya begitu. Kok bisa begitu? Karena memang itu timbul dari rasa sakit hati yang dalam dari seorang ibu, seorang istri yang diperlakukan semena-mena oleh suaminya, sehingga ketika kemudian dia menjadi single parent, maka dia berusaha mencuci otaknya anak-anak itu untuk satu, tidak mengenal bapaknya, bahkan sengaja untuk mengkaburkan siapa bapaknya. Kemudian yang kedua, tidak memperbolehkan bertemu dengan bapaknya. Bahkan jangankan bertemu, menyebut namanya saja nggak membolehkan. Foto-foto dibakar semua, dihilangkan semua. Kok bisa begitu? Karena memang ini yang saya maksud tadi itu pola pengasuhan yang insecure attachment. Ya, pola pengasuhan yang itu didasarkan kepada satu, azas dendam. Dua, azas tidak terima dengan keadaan yang selama ini dialami. Gitu. Ketiga, azas menyalahkan Tuhan. Misalkan. Sehingga ketika aspek religius, spiritual tidak dia perdalami, akibatnya itu tadi itu. Salah satunya adalah memisahkan untuk
tidak mempertemukan anak-anaknya dengan bapaknya. Bahkan sampai dia itu dewasa, anaknya itu nggak tahu kalau bapaknya masih hidup. Itu ada yang seperti itu. Ada tuh anak yang dia nggak tahu kalau bapaknya masih hidup. Padahal selama ini yang disampaikan oleh bapak ibunya adalah bapaknya sudah meninggal. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Gitu. Sehingga tentunya hal ini kita juga perlu memahami kenapa ibu itu melakukan seperti itu, meskipun pemahaman itu juga suatu saat harus disehatkan. Kasihan anaknya kalau kemudian keegoisan ibu kemudian membuat anak-anak itu terputus komunikasi silaturahmi dengan bapak kandungnya. Terus pertanyaan yang kedua, mohon maaf Pak Eko apa ya? Soalnya tadi keputus Pak Eko. Apa Pak Eko? Apa pertanyaannya Pak Eko? Pak Saibani, silakan bisa diulang pertanyaan untuk yang kedua tadi. Oh, dokter ya. Pertanyaan Ya. pertama itu, apakah ada jalan atau solusi sehingga single parent ini tidak terjadi pada satu keluarga? Misalkan setiap orang berkeluarga kan banyak masalah, tapi untuk mencegah terjadinya nama single parent ini kan nggak ada yang mau gitu. Nah itu yang pertama. Apakah ada jalan lain untuk antisipasi tidak terjadi single parent? Kemudian yang kedua, apakah membiarkan single parent pada suatu daerah itu merajalela? Apakah sebuah kesalahan seperti itu pada daerah tersebut atau yang bersangkutan mungkin KUA-nya atau apanya gitu? Itu yang saya tanya. Baik, ini berkaitan dua-duanya ya. Kalau bolehkah apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi single parent dini misalkan, atau single parent yang di tengah-tengah itu kok bercerai karena masalah, bukan karena kematian ya, tapi kayaknya yang dimaksud oleh Bapak adalah masalah problem yang tidak menemukan problem solving. Nah itu kan. Ya. Gimana caranya Bapak, salah satu yang kami amati banyak rumah tangga yang di awal mereka menikah itu tidak memahami hakikat pernikahan itu pertama. Kedua, banyak calon-calon yang akan menikah tidak mengerti ilmu pernikahan. Jadi mengapa saya ada Binwin ya Pak siapa namanya Pak yang tahu itu Binwin itu apa sih? Bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan. Nah, saya juga membuat lembaga bimbingan pernikahan. Itu waktu itu saya membuatnya di Jakarta waktu itu. Dan sudah terakreditasi A oleh pihak Kementerian Agama waktu itu. Dan kita buat di Jakarta. Nah itu adalah bimbingan pernikahan itu memang harus dimaksimalkan. Bahkan kalau bisa itu masuk ke desa-desa terpencil gitu. Saya membuat juga lembaga rumah parenting namanya. Lembaga rumah parenting itu untuk pengasuhan mengasuh anak seperti apa, dan saya ke desa-desa dan itu gratis. Kayak besok ini tanggal 28 itu saya ke desa-desa dan itu bersama edukasi masyarakat terkait bagaimana pola asuh yang baik kepada anak-anak mereka sehingga mampu melahirkan anak-anak yang sehat jiwanya, jasmaninya, akalnya, tingkah lakunya. Nah harusnya pernikahan itu Binwin itu juga ke desa-desa, bukan hanya Binwin itu bagi mereka yang mau nikah saja, tapi ke desa-desa itu juga bagi mereka yang sudah berjalan pernikahannya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena problematika pernikahan itu kan sesuatu yang seperti yang saya bilang awal tidak diduga-duga dan tidak akan terduga.
Kalau nggak punya ilmunya, maka bisa menyebabkan single parent dream. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu mengatasi masalah. Contoh kecilnya saja. Saya pernah konflik dengan istri saya pada waktu itu ketika padahal simpel saja. Simpel sebenarnya. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, itu jadi masalah besar, dan itu bisa menjadi sebuah perceraian. Contohnya saja, ya ini bukan saya yang konflik, contohnya saja. Itu suami pulang ke rumah. Ketika nyampe rumah, harusnya istri itu nggak usah banyak nanya, gitu loh. Nggak usah banyak nanya. Kenapa? Posisi suami itu sedang capek-capeknya. Dia butuh istirahat, butuh rebahan. Tapi kalau istri tidak tahu ilmunya, maka dia akan ngomong, akan banyak bertanya kepada suaminya. Maka yang terjadi apa? Emosilah suami itu. Nah itu loh, emosi suami itu. Nah akhirnya bertengkar lah itu, ramai itu jadinya. Padahal hanya sepele saja. Kenapa? Istrinya nggak tahu ilmunya. Harusnya ada ilmunya itu. Ya kalau saya melihat punya Dokter Aisyah Dahlan itu jelas sekali. Ketika suami pulang, maka biarkan suami itu istirahat dulu sampai dia akan ngomong duluan kepada istrinya, menceritakan apa yang dia alami selama bekerja di kantor, di luar. Dia yang akan ngomong dulu tanpa istrinya bertanya kepada suaminya. Karena hakikatnya suami itu ketika di rumah pasti ingin komunikasi dengan istrinya tanpa ada pemaksaan dan tanpa dipaksa oleh istrinya. Ini kan problem. Kalau seandainya istrinya nggak tahu ilmunya, jadi masalah itu. Nah, hal-hal sepele seperti ini itu perlu dipelajari oleh mereka yang mau menikah atau yang sudah menikah tapi membutuhkan keilmuan yang dalam. Karena menikah itu bukan hanya sekedar menikah saja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Menikah itu butuh ilmu. Sekali lagi, menikah itu butuh ilmu. Kalau menikah kemudian nggak punya ilmu, maka akan bercerailah di tengah jalan. Kalau toh dia menikah 3 tahun, 4 tahun, itu dia memendam perasaan yang nggak nyaman, tapi dipaksakan untuk melanjutkan pernikahan. Nah, itu, maka salah satunya itu memaksimalkan win-win, kemudian memiliki ilmu-ilmu tentang pernikahan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah Pak Eko, lupa saya, dalam sebuah desa tempat gitu ya. Solusinya apa ketika sudah terjadi itu tadi Pak, single parent itu mungkin? Ya sebetulnya solusi yang ketika di sebuah tempat itu ada banyak single parent di situ yang terjadi, tidak ada cara yang lain kecuali adalah melakukan pendekatan spiritual di situ yang tinggi. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tak kala itu single parent, karena masalah itu banyak. Ketika dia memiliki jabatan single parent atau janda, itu mesti masalahnya akan banyak, pasti. Masalah ekonomi, masalah status, masalah labeling, masalah sosial, itu banyak. Nah, kalau kemudian kan itu tidak bisa kan dicegah kan. Oh, itu kan masalah pernikahan kan masalah individu dalam rumah tangga. Kadang-kadang tabu loh. Mau masalah dalam rumah tangga itu mau menyampaikan ke orang lain juga tabu kok. Ya kan, isyem, malu kan. Sedangkan kalau dia punya masalah nggak bisa menyelesaikan masalahnya dalam rumah tangga, yang pada akhirnya ribut terus, akhirnya bercerailah itu. Nah, ketika dalam sebuah wilayah kok banyak yang bercerai, sebenarnya kita tanda tanya besar itu. Sebenarnya ini perceraian ini terjadi karena apa sebetulnya? Ini bagus bagi teliti. Ini kenapa dia bisa bercerai? Kok PNS itu yang katanya keuangannya itu sudah ada alasan-alasan besar bahwasanya dia bercerai, ada orang-orang yang dia bercerai karena keuangan, karena ekonomi.
Ya seperti yang saya bilang tadi itu, ketika dia menikah, ekonominya nggak terpuaskan. Sehingga dia mengajukan perceraian. Kenapa? Karena suaminya nggak mampu memenuhi hasrat ekonominya dia. Kemudian dia mengajukan perceraian. Tapi di sisi lain ternyata itu ada orang-orang yang dia kaya raya, aspek ekonominya kuat, ekonominya terpuaskan, tetapi kok minta bercerai. PNS kan banyak yang bercerai. Mereka yang sertifikasi juga banyak loh yang bercerai. Ketika sebelum PNS, waktu PNS sebelum sertifikasi, mereka masih kuat. Tapi setelah kemudian sertifikasi PNS, perempuan itu merasa dia itu tanpa suami juga dia bisa kok. Tanpa suami juga dia merasa bisa kok. Dia hidup tanpa suami kok. Kenapa? Dia sudah kaya kok. Dia punya uang kok. Ya kan? Dia punya uang. Nah, ketika terjadi perceraian seperti ini, itu sekali lagi tanda tanya besar. Sebetulnya ada apa bisa begitu? Saya khawatir jangan-jangan perceraian itu akibat karena ini kepribadian. Jadi istilahnya itu kepribadian diri yang kurang baik. Jadi apa ya? Dia itu tidak memiliki atau mental disorder. Jadi dia tidak memiliki kesehatan mental. Jadi kepribadiannya dia mengalami split personality, kepribadian yang rusak. Ketika seseorang memiliki kepribadian yang seperti ini, mau dia itu punya uang banyak, nggak punya uang banyak, dia ekonominya lemah, ya kan? Pasti akan ada masalah-masalah yang dia munculkan sebagai akibat ketidakpuasan. Ketika dia itu sudah punya uang banyak, dia minta bercerai. Kenapa? Karena suaminya tidak mampu memuaskan secara seksologi misalkan. Dia minta bercerai. Ketika dia kemudian menikah lagi dengan orang yang dia mampu memuaskan seksologinya, dia bercerai lagi. Ada aspek lain yang lemah yang lain. Kenapa? Keras, suka menampar, emosional. Terus dia bercerai lagi. Terus ganti pasangan yang lain lagi. Ketika dia mendapatkan pasangan yang lemah lembut, kemudian pasangan yang baik hati, jiwanya ngayomi, dia minta bercerai lagi. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena mertuanya sering ikut campur tangan. Macam-macam lah itu. Lagi-lagi sebetulnya jangan-jangan ini adalah masalah jiwa sebetulnya. Masalah kepribadian sebenarnya. Kepribadian yang memang itu bermasalah sebetulnya. Saya kok jadi mikir begitu ya. Kalau kemudian pernikahan itu ya siap, dia matang kepribadiannya, katakanlah suaminya itu nggak punya, dia akan mendampingi suaminya itu sampai kemudian mendapatkan kepuasan ekonomi nanti. Dia akan mendampingi terus. Sebagai seorang istri, itu adalah bajunya suami. Kalau suaminya itu kemudian dia itu belum mapan, dia akan mendampingi sampai suatu saat dia mapan. Tak kala dia mapan, dia akan terus mendampingi sampai kapanpun. Itu begitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang kepribadiannya matang. Tak kala dia itu menjadi istri. Jadi enggak kemudian dia itu selalu menyalahkan, kemudian selalu mencari kelemahan dari pernikahan itu, gitu kan? Kan itu bahaya. Itu begitu. Maka oleh sebab itu sekali lagi aspek agama dalam sebuah rumah tangga itu hal yang paling penting, sehingga bisa menjadikan rumah tangga itu meskipun punya banyak kelemahan, tapi tetap dia itu membangun kelemahan itu bersama-sama, menutupi kelemahan itu sama-sama, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu begitu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Dokter. Salah satu hal penting yang juga patut kita catat tadi bahwa
perceraian banyak sebabnya, dan itu biasanya kalau proses perceraian melalui pendaftaran di ini ya, pengadilan agama itu memang kemudian nanti mereka yang menggugat itu diberi pertanyaan, apakah karena ada alasan ekonomi, kemudian alasan pihak ketiga, KDRT, dan lain sebagainya. Ternyata terbanyak kalau menurut Dr. Azam tadi alasan ekonomi. Kalau ekonomi lemah itu yang menggugat cerai istrinya, kalau ekonomi kuat yang menggugat cerai suaminya karena ingin menikah lagi. Jadi sama-sama ekonomi lemah juga bermasalah, ekonomi kuat juga bermasalah. Baik, masih ada beberapa waktu ini, walaupun sudah terdengar azan asar. Ini ada pertanyaan Pak Eko di chat, Pak Eko. Kolom chat, baik, ya, saya bacakan. Terima kasih. Ini dari ada beberapa ya ini. Ya, ada Izata Nirwana. Ini menanyakan kalau bertahan di pernikahan tanpa cinta, gimana hukumnya Ustadz? Itu dari Izata Nirwana. Langsung dijawab dulu, Pak Azam. Oh, Pernikahan tanpa cinta. Iya. Monggo, singkat mawon, Pak. Ini ya, nanti masih ada beberapa pertanyaan. Baik, pernikahan tanpa cinta ya. Cinta itu berarti al-mahabbah, mawaddah. Jadi kalau percintaan tanpa cinta itu sebetulnya saya kalau melihat bukunya Fauzil Azim, kalau nggak salah Fauzil Azim apa ya? Jadi pacaran setelah menikah. Ya, itu Salim Afilah, Pak. Oh, Salim Afilah. Yeah. Afilah ya. Salim Afilah itu nama aja buku pacaran setelah menikah. Nah, kalau pacaran setelah menikah itu berarti itu ada masa yang namanya ta'aruf. Karena memang sebetulnya dalam Islam itu nggak ada pacaran. Yang ada khitbah dan ta'aruf. Dan ta'aruf itu pun sebenarnya itu ada mekanismenya. Saya termasuk orang yang nggak pacaran dengan istri saya dan tidak diawali dengan cinta. Saya nggak cinta. Karena saya nggak kenal istri saya sebelumnya. Ya. Saya ketemu sama istri saya itu hanya 2 kali guys, yaitu di depan Rektorat UIN Sunan Kalijaga di samping Pos Satpam, dan yang kedua adalah ketika ke rumahnya. Waktu pertama kali ketemu sama istri saya, calon istri saya waktu itu di UIN Sunan Kalijaga di samping Pos Satpam, ya kan? Itu tuh saya nggak kenal dia ke siapa dia, nggak kenal. Saya hanya mengatakan, lu mau nggak nikah sama gue, lu, ya kan? Kalau lu mau nikah sama gue, ayo. Kalau nggak ya udah, kita ketahuan temen aja, ya kan? Ternyata dia mau sama gue, ya kan? Akhirnya ketika kemudian mau, ya sudah, saya ke rumahnya sama temen saya yang waktu itu dia UMY juga ke Solo. Ketemu bapaknya, saya mengatakan, Bapak, bolehkah saya menikah sama ini anaknya, kan? Waktu itu saya sudah hidup sekali ya, namanya juga cerdas cermat ya. Alhamdulillah tuh diizinkan menikah. Ya sudah pulang. Ketiga adalah ke rumahnya menghitbah. Yang keempat menikah dia. Jadi saya nggak kenal istri saya dan saya nggak cinta sama dia waktu awal-awal kan. Nggak cinta. Nggak cinta sama dia, ya kan? Tapi kenyataannya setelah dalam perjalanannya, ya kan, ya yang saya bilang Salim Afilah itu, pacaran setelah menikah, kami baru membangun cinta itu setelah menikah itu. Artinya tidak mustahil. Saya punya banyak referensi terkait itu. Terkait percintaan atau ma'al mahabbah dimunculkan tak kalah setelah hitbah. Banyak teman-teman saya yang seperti itu. Ternyata itu bukan kemudian malah kemudian itu malah itu misterius kan. Banyak mereka yang bercinta, pacaran 7 tahun, 8 tahun, kenyataannya bablas tuh ini nggak saya menikah, yang pacaran 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tapi tak kala dia menikah, malah hanya bertahan 1 tahun, bosan kali ya, udah bosan kali ya. Kemudian hanya bertahan 3 bulan, 4 bulan bercerai. Artinya
kita tidak bisa memprediksi makna cinta itu seperti apa. Karena cinta itu memang itu sifatnya itu sebetulnya itu perlu diperjuangkan. Cinta itu perlu dipelajari. Cinta itu perlu diisi dengan ilmu. Sehingga dengan demikian cinta itu akan terus berkelanjutan dan bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang pada akhirnya sampai kemudian sampai ajal menjemput. Itu begitu. Jadi jangan kemudian berasumsi kalau pacaran ya mesti itu cinta fully ya, cinta full setelah belum menikah pacaran full. Enggak juga. Banyak mereka yang bercinta bertahun-tahun nyatanya juga setelah menikah kemudian cintanya pudar, ya kan? Begitu. Yang penting cinta itu diperjuangkan, cinta itu harus kemudian didasarkan kepada ilmu. Ketiga adalah cinta itu karena Allah Ta'ala. Itu begitu. Insya Allah istiqomah. Begitu. Baik. Pak Eko. Terima kasih. Saya garis bawahi cinta itu karena Allah Ta'ala. Karena dialah yang menghadirkan cinta itu di hati kita. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Kemudian ini ada tambahan tadi dari Bu Ila Listiani, aspek agama dalam suatu agama sangat penting yaitu qanaah, sabar serta syukur. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Azam dari Rahmania, Pak Ustadz Azam, Masya Allah materinya luar biasa, mantap, nggak usah bertanya sekalipun sudah paham. Oh ternyata nggak usah bertanya sekalipun sudah paham. Baik, terima kasih Bu Rahmania. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Wahyu Suprapti ini untuk Bu Tati. Selama penelitian, apakah Bu Tati menemukan adanya single parent lelaki atau dalam tanda kurung duda? Jika ada, apakah duda tersebut memutus tetap single hingga berapa lama? Silakan Bu Tati bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Wahyu Suprapti. Ini dari MSI juga ya ini Mbak Wahyu. Jadi UMY juga ya Mbak Wahyu. Dalam penelitian saya itu tentu ada juga yang menjadi single parent father, yang artinya duda. Dan menurut penelitian itu kebanyakan kalau single parent yang duda itu mereka lebih cepat bisa move on, dalam artian lebih cepat bisa beralih ke lain hati. Jadi untuk membina rumah tangga itu mungkin bagi single parent bapak-bapak itu mungkin kalau bapak-bapak itu kebanyakan itu tidak bisa menjadi ibu, tapi kalau ibu itu bisa menjadi bapak. Itu dalam penelitian saya seperti itu. Jadi yang kaum duda, bapak-bapak itu kebanyakan itu tidak bertahan lama, mungkin 1 tahun. Seperti teman saya itu 1 tahun itu sudah menikah. Sehingga mungkin kalau seorang single parent mother itu bisa bertahun-tahun, karena yang dia pikirkan itu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara anaknya itu biar sukses meskipun tanpa seorang suami. Makatan Mbak Wahyu Suprapti Nikyas. Makatan Pak Eko. Oke, baik, terima kasih Bu Tati. Dan apa yang disampaikan tadi memang terbukti di lapangan. Kaum lelaki itu memang tidak tahan untuk berlama-lama sendirian. Saya kira Pak Dr. Azam juga sepakat dengan ini. Ini karena waktu tinggal 10 menit, saya kira nanti kita minta closing statement dari Pak Dr. Azam dan sedikit tambahan ya. Jadi tadi saya pengennya sebenarnya Pak Surahmat tadi menyampaikan tentang bahwa di KUA itu ada BP4 ya, atau dulu BP4 itu.
Jadi yang badan apa itu semacam pembina perkawinan, jadi sebagai konsultan dan lain sebagainya dalam masalah perkawinan, termasuk memberikan edukasi pasca pernikahan gitu ya. Itu ada BP4. Saya kurang tahu apakah sekarang masih berfungsi atau tidak. Nah, itu adalah salah satu saya kira lembaga yang penting ya. Di Muhammadiyah juga saya kira nanti UMY bisa mempelopori Pak Azam, rumah parentingnya itu diusulkan ke Pak Rektor, silahkan nanti mudah-mudahan jadi satu lembaga yang itu sangat penting juga ini karena terkait dengan pembangunan keluarga yang dimana keluarga itu kan menjadi basis pembinaan generasi penerus ya, basis dakwah, basis pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira nanti mempunyai fungsi yang sangat penting. Untuk itu, monggo Pak Azam bisa closing statement. Baik, Bu Tati dulu kali Pak, closingnya. Ya, monggo Bu Tati terlebih dahulu. Namun sudah mewakili semua kok Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, makasih banyak. Yang pertama, saya bersyukur sekali ya, MSI MIAI semoga terus menjadi namanya itu ikonnya ilmu ya, alhamdulillah. Jadi begini ya, satu hal yang harus kita tingkatkan adalah keilmuan dalam rumah tangga, basis keilmuan dalam rumah tangga. Kalau nanti banyak problem dalam sebuah rumah tangga, selain kita mungkin meminta bantuan psikolog, saya kok lebih condong meminta atau datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke ahli-ahli agama. Kenapa? Karena biasanya ahli agama itu kiai yang pesona keilmuannya, yang pesona ibadahnya, abidnya, kelekatannya kepada Allah itu biasanya itu memiliki magis yang luar biasa untuk ngadem ke hati. Biasanya ilmu zikirnya, ilmu ketuhanannya, ilmu kejiwaan dan kelekatannya kepada Allah itu lebih kuat ketimbang aspek psikologi. Kalau psikologi itu basisnya kan kognitif ya, nggak nyampe ke apalagi psikologinya psikologi umum positif, bukan psikologi Islam. Kalau psikologi umum biasanya mereka itu nggak nyampe ke ruhiyahnya, nggak nyampe. Mereka hanya nyampe ke jiwa, tapi nggak nyampe ke ruhiyahnya. Nah, ruhiyahnya kemana? Yaitu ke itu yang saya bilang, ke penggalaman keilmuan tentang hati, qalbiyah, zikirnya diperkuat, sholatnya diperkuat. Itu siapa yang menunjukkan? Ya kiai-kiai itu, ahli-ahli ulama itu, ahli tasyawuf itu. Sehingga dengan demikian masalah-masalah itu rumah tangga ketika didekati dengan basis keilmuan spiritual itu, insya Allah moga-moga akan membuka jalan untuk kedamaian dan persatuan dalam rumah tangga sehingga menjadi pernikahan yang salamah, rahmah wal barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Begitu Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azam, terima kasih Bu Tati, terima kasih tim teman-teman dari Pasca UMY yang telah menyiapkan seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Dan memasuki acara yang terakhir, marilah kita tutup, kita syukuri dengan baca tahmid dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku moderator dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di diskusi-diskusi keislaman seri selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Makasih Mbak Bu Tati, Pak Eko, Sami-sami. Mas Arif, Pak Ivan, Mas Jeki, makasih banyak. Sukses. Oke, assalamualaikum. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sukses semuanya. Mohon pamit. Sukses ya, Nduk. Oke, matur nuwun Mas. Nih kakaknya saya ikut Pamit. dari Kemensos. Iya. Terima kasih supportnya Mas. Betul. Kakak Ye. saya Pak Azam. Oh, Masya Allah. Pak Luar Azam, biasa. saya Ye. dengarkan.